Bab 1383, Musuh Besar Tanah Kuno. Mendengar perkataan lelaki berpakaian putih itu, lelaki tua itu ragu untuk berbicara. Pria berpakaian putih itu tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang berani berbicara tentang menegakkan tatanan. Karena pihak lain berani menegakkan tatanan dan juga menegakkan sistem Tao, dia bukanlah orang biasa. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara, tetapi dia tidak setuju dalam hatinya. Meskipun tempat ini adalah tanah air peradaban Suiming, tempat ini terlalu kecil. Selain itu, tempat ini telah terpisah dari dunia luar terlalu lama, dan tidak ada esensi kaisar. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Agung adalah batasnya di sini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tempat seperti itu menarik kunjungan langsung Tuan Yong, dan dia juga membawa 300 pengawal perunggu bersamanya. Tentu saja, baginya ini tidak penting, ia hanya perlu mematuhi perintah. Tuan Yong tiba-tiba melihat ke arah takhta suci yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, takhta suci sedang menangis. Apa yang terjadi selama periode ini? Tembakan besar lainnya datang. Tuan Yong menatap takhta suci dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu kursi yang pernah diduduki Tuan Sui? Takhta suci berkata tergesa-gesa, benar. Tuan Yong berkata, selama bertahun-tahun, kamu yang merekrut orang-orang kuat di sini. Setelah semua kerja keras itu, pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan tempat ini? Takhta suci berkata dengan hormat, merupakan kehormatan bagi aku untuk mengabdi pada peradaban Suiming. Tidak sulit sama sekali. Mengenai meninggalkan tempat ini aku lemah dan tidak akan ada gunanya jika aku kembali ke tanah kuno. Lebih baik aku melakukan sedikit hal untuk peradaban Suiming di sini. Tuan Yong tersenyum dan berkata, meskipun kamu bisa mendapatkan beberapa esensi kaisar di sini, tempatnya terlalu kecil dan peluangnya terlalu sedikit. Jika kamu pergi ke tanah kuno, status kamu akan berubah drastis, tetapi sebagai gantinya, kamu akan memiliki lebih banyak peluang. Dengan bakat dan kekuatan kamu, tidak masalah untuk melangkah lebih jauh. Aku tidak akan memaksa kamu. Terserah pilihanmu. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 50 esensi Kaisar Tao jatuh di atas takhta suci. Tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Ini adalah hadiah untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi diikuti lelaki tua itu. Tuan, takhta suci tiba-tiba berbicara, apakah kamu datang untuk orang yang menegakkan tatanan? Tuan Yong berhenti dan menatap ke arah takhta suci. La tersenyum dan bertanya, kenapa, apakah kamu mengenalnya? Takhta suci berkata dengan hormat, aku telah bertemu dengannya, Tuan. Aku punya beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Orang ini tidak sederhana, kita tidak boleh meremehkannya. Tuan Yong menunjukkan sedikit ketertarikan, ceritakan tentang hal itu. Takhta suci berkata dengan suara yang dalam, orang ini adalah seorang kaisar pedang. Dia memiliki pedang yang telah menjadi kaisar agung. Selain itu, sebuah pedang ajaib tiba-tiba jatuh dari langit dan membunuh pemandu di sini. Kekuatan pedang itu jauh di luar kognisi aku. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di balik orang ini. Mengenai seberapa kuat pihak lain, aku tidak tahu. Selain itu, orang ini memiliki IQ yang sangat tinggi dan tidak boleh diremehkan. Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Tuan Yong telah mendengar beberapa informasi penting. Kaisar Pedang. Ada seseorang di belakangnya. IQ-nya tinggi sekali. Tuan Yong tiba-tiba tertawa merentangkan telapak tangannya dan 50 esensi Kaisar Tao lainnya jatuh di atas takhta suci. Ini hadiah untukmu. Setelah berkata demikian, dia membawa orang tua itu dan menghilang tidak jauh dari situ. Terima kasih, Tuan. Di lapangan, suara gembira takhta suci bergema bagai guntur. Tak lama kemudian,
Tuan Yong dan lelaki tua berpakaian hitam itu tiba di kota Dii. Saat ini, kota Dii menjadi semakin makmur, dengan banyak sekali orang yang berdatangan setiap hari, sebagian datang untuk berbisnis, dan sebagian lagi untuk masuk ke Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan sekarang benar-benar penuh sesak. Tuan Yong berjalan di jalan. La melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kota ini cukup makmur. Orang tua berpakaian hitam itu berkata, mereka semua sangat lemah. Tuan Yong tersenyum dan berkata, Tetua Yan, kamu harus memahami bahwa alasan mengapa orang-orang di sini lemah bukanlah karena mereka tidak kompeten, tetapi karena tidak ada cara untuk maju di sini. Jika ada cukup banyak esensi kaisar di sini, aku yakin bahwa orang-orang di sini tidak akan lebih buruk daripada peradaban Sui Ming kita. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk sedikit, Tuan Yong benar. Tuan Yong tersenyum. Dia tentu saja mengerti bahwa Tetua Yan tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Tuan Yong dan orang-orang di sini lahir di lingkungan yang berbeda, dan sekarang kekuatan mereka sangat berbeda. Tentu saja, ide-ide mereka akan sangat berbeda. Ini normal. Setelah beberapa saat, Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke Akademi Guanxuan yang penuh dengan orang. Saat ini, di seluruh 10 gurun, tidak peduli itu adalah klan Kaisar Agung Utama atau Sekte Abadi Utama, semua orang telah memahami pentingnya Akademi Guanxuan dan telah mengirim orang-orang mereka untuk bergabung dengan akademi tersebut. Selain mereka, anak-anak dari keluarga miskin dan kultivator mandiri juga berebut untuk masuk ke Akademi Guanxuan, karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Setelah Sinamu mengambil alih Akademi Guanxuan, dia mulai mengendalikan dengan ketat jumlah orang yang bergabung dengan Akademi Guanxuan. Lebih tepatnya, dia mengendalikan dengan ketat jumlah orang dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama yang bergabung dengan Akademi Guanxuan, karena dia tahu betul bahwa begitu terlalu banyak orang dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama, maka akademi itu bukan lagi Akademi Guanxuan milik Sander Ye, tetapi akademi dari klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama. Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke sebuah aula di samping. Ada banyak hukum Guanxuan yang diletakkan di depan aula. Tuan Yong merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku hukum Guanxuan jatuh ke tangannya. Dia membukanya dan melihatnya. Setelah beberapa saat, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Lelaki tua berpakaian hitam itu juga mengambil buku tentang hukum Guanxuan dan membacanya sebentar. Dia mengerutkan kening dan ada niat membunuh di matanya. Tuan Yong tertawa, menarik, sangat menarik. Tampaknya kita telah meremehkan Kaisar Sander ini. Awalnya aku berpikir bahwa apa yang disebut tatanan yang ditetapkan oleh Kaisar Sander ini hanya untuk menyerap kekuatan iman, dan tujuan akhirnya adalah untuk memperbudak semua makhluk hidup untuk kepentingannya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi. Orang ini benar-benar ambisius. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yong, aku sarankan agar orang ini segera dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tuan Yong menggelengkan kepalanya, orang ini punya ambisi yang besar, dia jelas bukan orang biasa. Orang tua berpakaian hitam itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tuan Yong mengabaikannya dan berjalan menuju Akademi Guanxuan di kejauhan. Masuk tidak dilarang masuk akademi, tetapi jika seseorang ingin berkunjung, seseorang harus membayar 10 kristal peri. Alasan mengapa Sinamu melakukan ini adalah karena terlalu banyak orang datang ke Akademi Guanxuan, tetapi tidak semua orang bisa bergabung Akademi Guanxuan, sedangkan bagi mereka yang tidak bisa bergabung dengan Akademi Guanxuan tetapi sangat mendambakan dan ingin tahu Akademi Guanxuan, untuk mencegah mereka merasa terlalu menyesal, dia membuka Akademi Guanxuan. Selama seseorang membayar sejumlah kristal peri secara simbolis, seseorang bisa masuk ke Akademi Guanxuan untuk berkunjung. Tentu saja,
Beberapa tempat inti di akademi tidak diizinkan untuk dikunjungi, dan hanya bisa mengunjungi pinggiran akademi. Dia tidak menyangka kalau ini akan mendatangkan pemasukan yang besar bagi Akademi Guanxuan, karena banyak sekali orang yang ingin mengunjungi Akademi Guanxuan setiap hari. Selain itu, setelah memasuki akademi dan melihat manfaat serta gaya Akademi Guanxuan, orang-orang itu semakin ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan. Sekarang kalau bisa masuk Akademi Guanxuan, itu akan membawa kehormatan bagi keluarga. Setelah Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke akademi, dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang muda di sekitarnya dengan mata penuh kerinduan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kaisar ini cukup menarik. Inti sebenarnya dari hukum Guanxuan-nya adalah membangun alam semesta yang adil. Bagi orang-orang di bawah, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat." Tetapi, dia mengabaikan satu hal. Lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit penasaran, "Apa?" Tuan Yong berkata dengan tenang, "Tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Sejak zaman dahulu, berbagai golongan secara alami saling bertentangan karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda, ide-ide mereka secara alami akan berbeda. Dia sekarang dapat menekan potensi kontradiksi ini dengan kekuatan, atau mengalihkan kontradiksi ini dengan cara lain, tetapi kontradiksi ini tidak akan hilang. Sebaliknya, akan semakin menumpuk. Suatu hari, kontradiksi ini akan meletus seperti gunung berapi dan menghancurkan segalanya." Sambil berbicara, dia menutup hukum Guanxuan dan berkata, "Mengejar keadilan mutlak berarti melawan kodrat manusia, dan melawan kodrat manusia berarti mendatangkan kehancuran diri sendiri." Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum tipis, "Kalau begitu, apa yang disebut tatanan Guanxuan ini tidak perlu diperhatikan?" "Tidak." Tetapi Tuan Yong berkata, "Hal ini harus ditanggapi dengan serius. Harus ditanggapi dengan sangat serius." Orang tua berpakaian hitam itu sedikit bingung. Tuan Yong berkata dengan lembut, "Jangan bicara tentang alam semesta lain, ambil alam semesta ini sebagai contoh. Menurut kamu apakah ada lebih banyak orang di antara klan kaisar dan sekte abadi, atau orang-orang biasa di bawah?" Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja ada lebih banyak orang biasa di bawah." Tuan Yong mengangguk, "Ambil saja tempat ini sebagai contoh. Selama ini, klan-klan kaisar agung utama dan sekte-sekte abadi utama telah memonopoli semua sumber daya. Hampir mustahil bagi orang-orang di bawah untuk berkembang. Kecuali jika seorang kaisar agung muncul, mustahil untuk mematahkan monopoli orang-orang ini. Apakah menurutmu orang-orang di bawah tidak membencinya?" "Mereka membencinya, dan mereka sangat membencinya, tetapi mereka benar-benar tidak dapat melawan, dan mereka tidak berani melawan. Tetapi bagaimana jika seseorang memimpin dan membantu mereka? Jika itu kamu, apakah kamu bersedia melawannya dengan nyawamu?" Orang tua berpakaian hitam itu tetap diam. Tidak diragukan lagi, semua orang bisa melakukannya. Tuan Yong melanjutkan, "Pria ini menggunakan satu tangan untuk memikat keluarga-keluarga besar itu, dan tangan lainnya untuk mengintimidasi mereka dengan kekerasan. Setelah menaklukkan mereka, dia menggunakan mereka untuk membantunya menegakkan tatanan." Sambil berbicara, ia melihat ke sekeliling dan berkata, "Lakini telah menyatukan kelas bawah. Lihatlah anak-anak muda di sekitar mata mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan." Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Yong, kamu baru saja menyebutkan kontradiksi kelas ini." Tuan Yong tersenyum dan berkata, "Kontradiksi ini akan selalu ada, tetapi jika kamu melihatnya dari sudut lain, kamu akan menemukan bahwa kontradiksi ini tidak ada." Orang tua berpakaian hitam itu agak bingung ketika mendengar ini, dan dia menoleh untuk melihat Tuan Yong di sampingnya. Tuan Yong berkata dengan tenang, "Keluarga-keluarga kaisar agung dan sekte-sekte abadi itu telah memonopoli sumber daya di sini,
dan orang-orang di bawah tidak memiliki harapan untuk bangkit. Tetapi tanah kuno kita juga telah memonopoli sumber daya alam semesta, meninggalkan mereka tanpa harapan untuk bangkit. Untuk menyelesaikan kontradiksi ini, itu sangat sederhana. Dia hanya perlu memberitahu keluarga-keluarga agung dan sekte-sekte abadi itu bahwa ada tanah kuno. Dengan cara ini, keluarga-keluarga kaisar agung dan sekte-sekte abadi itu akan membenci. Siapa yang akan mereka benci? Tentu saja, mereka akan membenci tanah kuno kita. Tentu saja, seperti orang-orang di bawah sini, kebencian mereka tidak ada gunanya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengalahkan kita, tetapi bagaimana jika seseorang datang untuk memimpin dan membantu mereka? Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Tuan Yong menyipitkan matanya sedikit, rencana orang ini sangat ambisius. Jika kita tidak menghentikannya, dia pasti akan menyapu seluruh alam semesta dengan kekuatannya yang luar biasa. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Pria ini adalah musuh besar dari tanah kuno. Bersambung.